Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena Allah lah kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali di Tadarus Ahad yang insya Allah akan kita laksanakan pada malam hari ini. Karena dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Menandakan bahwa begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita para hambanya, maka gunakanlah nikmat yang Allah berikan itu kepada kita dengan baik dan dengan benar. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah kita semua bisa mengenal agama Islam, yang mana di dalam agama Islam kita mengenal petunjuknya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini bisa menjadikan kita dekat dengan Al-Quran, menjadi hamba yang bisa selalu mengamalkan Al-Quran, menjadi hamba yang bisa mengamalkan Al-Quran dimanapun dan kapanpun berada. Mudah-mudahan dengan apa yang akan kita pelajari nanti, yaitu surat Al-Humazah ayat 7, mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dengan baik dan memperhatikan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus nanti. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, seperti biasa, sebelum memulai tadarus Al-Qur'an pada surat Al-Humazah ini, kita memulainya dengan tamhid, ya, dengan pendahuluan. Silakan kepada para Bapak Ibu untuk berpartisipasi, ya, untuk merespon di sesi tamhid ini, yaitu dengan menjawab pertanyaan dari MC, karena dengan menjawab itu secara tidak langsung kita memurojaah dan mengamalkan, ya, memurojaah dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari sebelum memulai materi utamanya. Baik, tamhid yang pertama dimulai dari ayatnya terlebih dahulu, yaitu innaha alaihim muqsadah. Ada yang tahu, Bapak Ibu jamaah yang Allah rahmati, arti dari innaha? Sesungguhnya api itu. Baik, ada lagi sesungguhnya, iya, innaha. Kita mulai dari innahanya terlebih dahulu. Innaha. Sesungguhnya neraka itu, Masya Allah, ya. Alhamdulillah banyak yang menjawab. Yang lain, apakah masih ada? Silakan, masih ada kesempatan untuk menjawab.
Innaha, kemudian berikutnya, innaha alaihim. Alaihim, arti dari alaihim. Alaihim, silakan, atas mereka. Alaihim, atas mereka ya. Muqsadah, apa itu muqsadah? Bagi mereka, atas mereka, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Muqsadah, terakhir muqsadah. Muqsadah, silakan Bapak Ibu untuk menjawab sambil memurojaah ya. Insya Allah ayat 8 ini. Innaha alaihim muqsadah, ditutup rapat, tertutup rapat, yang tertutup rapat, Masya Allah ya. Alhamdulillah, mereka yang tertutup, ditutup rapat, terikat ditutup rapat, Masya Allah ya. Kemudian kalau kita gabungkan menjadi innaha alaihim muqsadah, arti lengkapnya adalah sesungguhnya, silakan Bapak Ibu, innaha alaihim muqsadah. Masya Allah, sesungguhnya dia api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka ya. Sesungguhnya api neraka tertutup rapat atas mereka. Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang lain, Bapak Ibu silahkan menjawab sekalian memurojaah pelajaran yang sudah soal yang sudah disampaikan. Sesungguhnya mereka tertutup rapat dalam mereka, dalam neraka. Sesungguhnya api ya, api neraka itu tertutup rapat bagi mereka. Baik, alhamdulillah satu ayat sudah terjawab ya. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Merekanya itu siapa kira-kira Bapak Ibu yang dimaksud mereka? Manusia. Manusianya yang mana nih? Soalnya manusia yang di sini masuk neraka, orang kafir. Ini jawabannya. Manusia yang suka mengumpat, dan satu lagi, manusia yang suka mengumpat. Kemudian manusia yang humazah, lumazah, Masya Allah. Diartikan Ibu Sofiati, manusia yang humazah, lumazah. Humazah, lumazah itu apa? Humazah, lumazah. Mencela dan sombong, mencela dan menghitung hari ya. Yang maksud mereka yang suka menghina dan mengumpulkan harta ya. Pengumpat dan pencela, Masya Allah. Pengumpat dan pencela. Baik, kalau dilihat dari ayat 8 ini, kira-kira ayat ini itu memfokuskan tentang apa? Ayat 8, innaha alaihim muqsadah. Fokus apa ini di ayat 8? Kira-kira azab yang pedih ya. Ada lagi, kira-kira ayat 8 ini balasan api neraka, Masya Allah ya, bagi humazah dan lumazah, Masya Allah. Orang yang suka mengumpulkan dan menghitung harta, azab Allah. Kemudian ada lagi Ibu silakan memurojaah dari soal yang sudah diberikan. Innaha alaihim muqsadah, tidak bisa melarikan diri dari siksa. Ya betul. Karena di inna alaihim muqsadah di sini tertutup ya, tertutup rapat sehingga tidak bisa keluar ya dari siksa. Masya Allah, subhanallah, naudzubillah.
Silakan yang belum menjawab sekalian murojaah azab Allah bagi pengumpat dan pencela. Nauzubillah ya. Semoga kita semua terhindar dari sifat rumazah, lumazah ya. Balasan bagi pencela dan hubbud dunia. Insya Allah mudah-mudahan kita bukan termasuk dari apa yang disebutkan di dalam surat Al-Humazah ini ya. Humazah, lumazah. Untuk terhindar dari humazah dan lumazah di ayat 8 ini, agar kita terbebas dari siksaan yang dimana di ayat tersebut Allah berfirman tidak akan bisa keluar ya, atau tertutup rapat. Kira-kira agar apa supaya kita tidak masuk ke dalam azab Allah? Kita harus apa? Menjaga ucapan. Betul, Masya Allah ya, menjaga ucapan. Karena manusia ini terkadang lebih cepat lisannya dibanding akalnya ya, lebih cepat mengucapkan dibanding akalnya berpikirnya. Harusnya berpikir dulu sebelum mengucapkan ya, agar bisa menjaga hati orang yang sedang kita ajak bicara. Bersedekah, menjaga lidahnya, menjaga akhlak baik ucapan maupun sikapnya. Betul. Menjaga lisan di kehidupan dunia. Ya betul, Masya Allah. Kadang di dunia ini kita terlena ya dengan segala perhiasan-perhiasannya ya. Menafkahkan harta di jalan Allah, Masya Allah. Menjaga ucapan dan jangan ribah, betul ya. Nabi melarang kita untuk menghibah ya. Menghindari sifat mencela, menghina dan lain-lain. Masya Allah. Alhamdulillah. Eh, Barakallahu fikum kepada Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang sudah berpartisipasi untuk menjawab ya dari sesi yang pertama itu sesi tamhid. Eh, Mudah-mudahan yang sudah menjawab maupun yang belum menjawab bisa lebih banyak menjawab lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, kemudian sedikit ada informasi ya, Bapak Ibu kaum muslimin yang hadir. Insya Allah pekan depan kita akan memulai membuka pendaftaran baru ya. Setelah surat Al-Humazah ini selesai, insya Allah kita membuka pendaftaran baru. Kemudian yang sudah mendaftar bisa daftar ulang ya untuk mengikuti surat berikutnya setelah surat Al-Humazah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini bisa menyebarluaskan ya tadarus Al-Quran ini kepada teman-temannya, kepada keluarganya, atau kepada kerabat-kerabatnya ya, agar Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi kita ya. Barangkali ada teman, sahabat, keluarga, kerabat yang masih bisa dibilang jauh dari Al-Quran, mungkin kita bisa mengenalkan tadarus Al-Quran ini kepada kerabat-kerabat kita, teman kita, keluarga kita ya. Karena kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala ya, sesuai dengan apa yang orang tersebut lakukan. Kemudian kata Allah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian ke dalam kebaikan ya. Karena sejatinya di dunia ini kita harus banyak beramal, harus bisa menjaga diri ya dari banyaknya nikmat dan ujian dan segala perhiasan ya. Baik, mungkin itu dari saya sebagai MC ya. Jadi jangan lupa untuk membantu mensebarluaskan syiar Al-Quran ini ya. Karena sejatinya seperti yang saya ucapkan di awal tadi, Al-Quran adalah petunjuk ya bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuknya. Baik, Alhamdulillah kita masuk ke sesi tafsir, tilawah dan tafsir yang akan disampaikan oleh guru kami yaitu Ustadz Agus Mujib LCMA. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana nuran wa hudan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan wa muallima haitsu qala anhu jalla wa ala yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma 'allimna al-Qur'ana wa as'adna bihi ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Taib. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan segala nikmatnya dan di antara nikmat yang paling utama ialah nikmat Al-Qur'an. Kita pada malam hari ini bisa merasakan atau menjalani nikmat tersebut atau kesempatan tersebut berupa majelis tadarus Al-Qur'an yang mudah-mudahan tentunya dengan kesempatan ini menjadi wasilah diturunkannya sakinah, kemudian rahmah Allah, kasih sayang Allah, dan juga naungan dari para malaikatnya, dan juga penghargaan setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para penduduk langit. Hadirin para peserta jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Ustadz kita, tentunya Ustadz Rahmat Hidayat Lubis, beliau berhalangan untuk hadir seperti biasa di majelis kali ini. Oleh karena itu, saya mencoba untuk menggantikan beliau sementara di pertemuan kali ini, insya Allah. Dan pertemuan ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di surat Al-Humazah ya, ayat yang ke-8 insya Allah. Dan tadi mungkin di awal oleh moderator, oleh MC sudah dibahas ya, sudah dibahas beberapa hal termasuk pengertian dari ayat itu tersebut ya, ayat tersebut, yaitu bunyinya innaha alaihim muqsadah. Jadi ayat yang ke-8 di surat Al-Humazah ini. Sebelum kita memulai sesi ini, kita mulai dengan tilawah seperti biasa. Uh, Ana minta ke Ustadz Aris. Ustadz Aris, mewujud? Mujud, Ustaz. Mewujud. Nah, untuk membacakan surat Al-Humazah kamil nggak apa-apa. Surat Al-Humazah. Dari ayat 1, Ustaz. Iya, kamil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Baik, barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustadz Aris yang telah membacakan surat Al-Humazah. Uh, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kita murojaah ke belakang. Uh, Surat Al-Humazah itu didahului dengan kata wailun. Nah, wailun likulli humazah lumazah. Dengan kata wailun. Apa arti wailun? Masih ingat arti wailun?
celakalah, celaka. Baik, barakallahu fiik. Oke. Nah, kata wailun ataupun surat apa? Apakah ada surat lain selain surat Al-Humazah yang diawali atau ayat pertamanya itu diawali dengan kata wailun? Silakan. Ada atau tidak ya? Nah, kalau kata wailun di tengah surat atau di ayat bukan ayat pertama tentu ada tentunya. Tapi yang diawali dengan kata wailun, nah, ada Masya Allah. Benar sekali, barakallahu fiik. Al-mutaffifin. Nah, oke. Kita lanjut dulu. Apa arti al-mutaffifin? Al-mutaffifin. Apa itu al-mutaffifin? Orang-orang yang curang. Ya, curang. Baik. Orang-orang yang curang. Mengurangi timbangan. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Oke, baik. Jadi ada dua surat ya di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata wailun. Sejak ayat pertama sudah diwanti-wanti, sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata wailun. Kalau sudah kata wailun berarti tidak main ancaman langsung. Wailun likulli humazah lumazah. Nah, di surat Al-Humazah ancamannya kita sudah tahu untuk siapa? Orang-orang yang suka menghina, ya. Nah, kemudian di surat Mutaffifin ancamannya apa? Kepada orang-orang yang berbuat curang. Nah, berbuat curang di sana dijabarkan yaitu mengurangi timbangan. Kalau kita misalkan sebagai penjual, kita mengurangi timbangan harusnya sekilo, tapi yang dijual atau yang dikasih ke apa namanya ke pembeli ya sekilo kurang, misal seperti itu. Nah, tapi kalau kita membeli pengennya cukup kan, bahkan mungkin lebih timbangannya. Baik, intinya seperti itu. Yang berbuat curang terutama dalam timbangan. Baik. Nah, apakah kedua hal itu, sikap itu menghina ataupun mengurangi timbangan? Sekilas kalau kita melihat realita, orang-orang menganggapnya itu perbuatan yang besar seperti misalkan membunuh atau apa ataupun perbuatan yang biasa saja, biasa seperti humazah lumazah, ya kan? Benar tidak? Dianggap biasa. Nah, ya kan menghina orang, biasa itu cuman omongan. Ya. Nah, begitu juga dengan al-mutaffifin, ya kan? Mengurangi timbangan lah cuman sedikit gitu, nggak ketahuan, nggak kerasa, misal seperti itu. Ya. Nah, jadi kedua surat ini yang diawali kata wailun itu ternyata yang diancam oleh Allah itu sesuatu yang memang disadari oleh manusia adalah sesuatu yang besar atau sesuatu yang kebanyakan disadari oleh manusia adalah sesuatu yang kecil. Nah, kan? Itu sesuatu yang besar atau sesuatu yang kecil yang disadari manusia? Kecil ya. Nah, baik. Nah, jadi di sini kata wailun atau mengapa Allah langsung mengancam di awal? Tentunya Allah yang Maha Tahu, Allah yang eh, Maha Berkuasa, Allah yang Maha Memutuskan. Bahwasanya menurut Allah hal atau sesuatu yang dipandang oleh kita mungkin hal yang kecil atau biasa gitu kan. Tapi itu kata Allah merupakan perbuatan yang besar. Makanya di awal langsung diancam, hati-hati, celaka kamu.
orang yang mengurangi timbangan atau berbuat curang ataupun yang menghina, gitu kan. Nah, kemudian setelah ancaman tersebut dan menjelaskan siapa ancaman terhadap perbuatan apa, kemudian langsung dijabarkan di surat Al-Humajah sama ya, dijabarkan hukumannya apa? Neraka. Nah, hutomah di sini. Apakah selesai dengan penyebutan itu? Oh, kamu akan dihukum di neraka, misalkan neraka hutomah. Apakah selesai di sana? Nah, tidak. Ya. Kenapa tidak? Nah, Allah bukan hanya menunjukkan si pelaku humaza lumaza ini dengan sebutan kamu akan masuk neraka, kamu akan masuk hutomah. Tidak selesai sampai di sana. Tapi Allah menjabarkan lebih lanjut betapa kengeriannya hutomah ini. Gitu kan. Tidak, pokoknya kamu akan masuk neraka selesai. Nah, tapi Allah menjabarkan lebih lanjut. Ya, ada berapa ayat itu tentang dimulai dari ayat berapa coba? Mulai berbicara tentang hutomah. Nah, tentang sifatnya hanya ayat 1 sampai berapa itu? 1 sampai 3. Berarti mulai dari ayat 4 sudah membicarakan tentang hukumannya. Kan? Ayat 1 sampai 3 ancamannya terhadap suatu perbuatan, yaitu humazah dan lumazah dan sifat-sifat lainnya. Kemudian hukumannya dimulai dari ayat 4 sampai ayat berapa itu? Ayat terakhir, ayat yang ke-9. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa fatalnya perbuatan tersebut. Nah, kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Nah, di sana jelaskan. Apa hutamah itu? Narullahi muqadah. Ya. Yang pertama adalah apinya Allah, nerakanya Allah, dari Allah langsung. Al-muqadah yang dinyalakan. Kemudian selanjutnya, sifat selanjutnya apa? Hutamah, sifat dari hutamah di ayat selanjutnya. Setelah narullahil muqadah. Sifat selanjutnya, narullah, api Allah yang menyala-nyala. Sifat sifat apinya maksudnya, bukan sifat orangnya ya. Allati tattali'u alal afidah. Oke. Ya, yang menyala, yang menembus, yang menusuk ke jasar apa ke dalam jantung. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di ayat 8, innaha alaihim muqsadah. Nah, bagaimana sifat hutomah atau neraka di sini? Di ayat 8 ini, innaha alaihim muqsadah. Nah, tadi sudah dijelaskan atau dibahas perkataannya oleh Ustadz Aris. Jadi innaha sesungguhnya neraka itu narullahil muqadah. Api Allah itu alaihim atas mereka atau kepada mereka yaitu orang-orang yang berbuat dengan menghina orang lain atau baik itu dengan perkataan atau perbuatan, perkataan ataupun gerak tubuh, kan? Baik itu secara langsung maupun di belakang. Nah, muqsadah. Nah, jadi neraka itu muqsadah atau hutomah itu muqsadah. Tadi sudah sebutkan muqsadah itu tertutup rapat. Nah, ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba sedikit membayangkan ya kengerian ini. Tapi kita sedikit mengkiaskan ya secara logika.
Nah, jadi neraka, kuncinya, kata kunci neraka itu, utama itu tertutup rapat. Bayangkan, ibu-ibu mungkin yang lebih ini. Saya ingin menganalogikan. Nah, misalkan ibu-ibu memasak air atau memasak apa, daging, mungkin lah. Nah, agar lebih cepat matang atau matangnya lebih meresap atau lebih cepat mendidih, itu itu biasanya ditutup pancinya ataupun alatnya atau dibiarin terbuka. Ditutup ya. Ah, sudah. Jadi kalau ditutup itu, bayangkan ibu, cepat matang ya biasanya. Cepat matang dan cepat apa namanya, meresap gitu kan. Ada istilah, kalau alat masak tuh apa sih buat masak daging itu, presto ya kalau nggak salah. Benar-benar ditutup kan. Nah, benar. Nah, itu baru perihal masak ya. Kita bayangkan bagaimana neraka yang tertutup kan, di satu ruangan misalkan atau satu tempat yang disebut dengan hutomah, dan itu tertutup, benar-benar tertutup. Nah, kalau kita seandainya berada di ruangan, suatu ruangan, gimana rasanya ibu bapak? Ruangan tertutup, kita tidak bisa melihat keluar dan yang luar tidak bisa melihat ke dalam. Bagaimana rasanya, Bu? Terkunci dalam satu ruangan, terkunci, belum diapa-apain, terkunci saja kan. Dalam satu ruangan, kita tidak bisa melihat keluar, dan yang luar apalagi panik ya. Satu ruangan, ya mungkin agak luas dikit, cuman benar-benar tertutup rapat, tertutup, terkunci, panik. Nah, itu belum diapa-apain, Bu, gitu kan. Ya. Ataupun bayangkan, naudzubillah, hanya ini untuk analogi saja supaya mendekatkan setidaknya. Kita berada di, atau seseorang berada di satu kendaraan, mobil, tiba-tiba terkunci, ada masalah, ya, terjebak dalam lift misalkan. Dan tidak bisa tidak bisa keluar, pokoknya panik dalam mobil, nanti tidak bisa keluar, tiba-tiba mesinnya terbakar, terbakar Bu, Pak, terbakar, dan kita tidak bisa keluar, ya kan, tidak bisa keluar. Apa yang terjadi? Ya kita terbakar, digosong lah, gampang seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Baik. Jadi di sini sudah lebih dipertegas lagi ya tentang hutomah ini kan. Selain di awal tadi, neraka hutomah itu neraka yang menyala, yang dinyalakan oleh Allah, nerakanya Allah. Kemudian menembus sampai ke hati, itu kan rasa sakitnya tentunya menembus, ini kan, dirasakan langsung oleh hati. Kemudian dipertegas lagi keadaannya benar-benar tertutup, muqsadah kan. Muqsadah itu kata Sulaiman bin Muqatil, la yadkhulu fiha rauhun wa la yakhruju minha ghammun. Jadi yang dari luar itu tidak bisa masuk, melihat kan. Tidak ada jeda yang bisa masuk, tidak ada hawa yang bisa masuk. Artinya yang dari luar tidak bisa masuk sedikit, tidak bisa melihat, tidak bisa melihat keadaannya, gitu kan. Wala yakhruju minha ghammun. Dan rintihan yang ada di dalam itu tidak bisa terdengar keluar. Bayangkan. Kita hanya bisa merintih, walaupun merintih sekeras-kerasnya, merintih sekeras-kerasnya tidak bisa terdengar, tidak bisa keluar, gitu kan.
Bayangkan kita di satu tempat, kita merintih, tidak terjadi apa-apa, tapi kita terkunci dalam, benar-benar rapat, tidak keluar, tidak bisa, suara kita tidak keluar seteriak-teriaknya pun. Kan? Kalau keluar mungkin ada harapan, ada simpati dari orang untuk bisa membantu, ya kan? Tapi ini tidak bisa, bayangkan, tidak bisa seperti itu. Nah, bayangkan betapa sengsaranya, betapa apesnya, gitu kan? Nah, itulah kurang lebih gambaran ya, gambaran dari innaha alaihim muqsadah. Jadi gambaran orang-orang yang ada di dalamnya itu dengan keadaan memang tertutup, terkunci. Apa yang rintihan tidak bisa keluar, ataupun yang dari luar tidak bisa melihat, tidak bisa masuk. Nah, benar-benar terkunci. Tadi sudah kita sedikit dekatkan dengan logika-logika ataupun kejadian-kejadian yang memang kita bisa lihat di dunia. Nah, mudah-mudahan di sini kita semakin bisa merasakan lebih dalam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik. Selanjutnya ada beberapa hadis atau ada satu keterangan asar ya dari sahabat tentang keadaan neraka ini, Utamah ini. Baik, izin saya ingin share sedikit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu keterangan ya yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair secara makna sesuai dengan yang terdapat di hadis-hadis sahih secara umum gitu kan. Nah, di sini diceritakan wa akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Munzir an Sa'id ibn Jubair. Qal, dia berkata, "Finnari rajulun fi syi'bin min syi'abiha yunadi miqdar alfi'am." Nah, jadi di dalam neraka itu ada seorang laki-laki di sebuah lembah ya ataupun sebuah lokasi gitu kan. Nah, dia itu menyeru ya selama kurang lebih 1.000 tahun. Terus menyeru apa yang diseru? Ya Hanan, ya Manan, wahai yang Maha Pengasih, wahai yang pemberi anugerah. Menyeru kepada Allah. Atas izin Allah, seruan tersebut dapat dilakukan tentunya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala fayaqulu Rabbul Izzati li Jibril. Allah memerintahkan kepada Jibril, akhrij abdi minan nar. Keluarkan hambaku dari neraka. Nah, di sini identik dengan neraka apa? Neraka utama ya maksudnya. Fayatiyaha fayajiduha mutbaqan fayarja. Kemudian Jibril melaksanakan perintah Allah kan, untuk apa? Mengeluarkan si hamba tersebut kan. Kemudian apa yang didapati Jibril? Jibril menemukan lokasi tersebut ataupun tempat tersebut atau neraka tersebut itu tertutup rapat. Mutbaqah. Nah, mutbaqah itu muqsadah ya. Nah, fayarja. Kemudian Jibril kembali. Kan. Fayaqul, Jibril berkata, kembali dan melapor kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, innaha alaihim muqsadah." Nah, neraka tersebut atau tempat tersebut tertutup ya, tertutup rapat. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, fukkaha wa akhrij 'abdi minan nar." Buka, buka. Nah, kamu harus paksa buka, dibuka. Hmm. Dan keluarkan hambaku dari neraka, dari tempat tersebut. Fayafukuha wa yukhriju mithlal fahmi. Kemudian Jibril membukanya dan mendapati laki-laki itu
Keadaannya seperti apa? Seperti arang, gosong, hitam. Nah, bayangkan. Menurut keterangan lain itu seperti bayangan. Bayangan itu apa? Hitam kan ya. Bayangan ya. Kalau kena cahaya, bayangan dia hitam seperti itu. Nah, fayat rohuhu ala sahilil jannah. Kemudian ditaruhlah ke tepian surga. Belum masuk di tepi, di sisi, di dekat lah gitu surga. Hatta yunbitallahu lahu sya'ran walahman wadam. Kemudian di sana tumbuh kembali rambutnya, dagingnya utuh kembali, darahnya mengalir kembali. Nah, bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, poinnya adalah di innaha alaihi muqsadah. Jadi si hamba tersebut yang diambil, yang mendapatkan syafaat, yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, itu keadaannya seperti arang, seperti dalam riwayat lain seperti bayangan. Sudah benar hitam, gosong gitu kan. Karena apa ya terbakar bagaimana tidak di dalam satu ruangan tertutup gitu kan. Nah, poin lainnya adalah eh, di sini berkaitan dengan bahwasanya penduduk ataupun hamba-hamba Allah. Nah, ada hadis yang lebih panjang lagi, akan sedikit bersambung dengan keadaan ini atau dengan ayat ini. Secara umum adalah ada di antara hamba-hamba Allah yang mempunyai iman atau ahli tauhid, yang mempunyai sedikit iman. Ketika meninggal itu tidak sempat bertobat. Artinya bertobat dari segala dosa. Orang beriman tapi melakukan dosa-dosa banyak, gitu kan. Tapi ada rasa iman. Nah, singkat cerita masuklah neraka, gitu kan. Tapi dia mempunyai keimanan. Nah, di riwayat lain panjang, mungkin saya ceritakan ininya saja secara singkat. Nah, jadi seperti itu, meninggal tanpa tobat. Dia tapi ada keimanan. Nah, kemudian dimasukkan ke neraka dan keadaannya secara waktu beda-beda. Ada yang sesaat, ada yang sehari, sebulan, dan setahun, dan kila dikatakan paling lama katanya ada sampai 7.000 tahun. Ya. Nah, namun keadaan mereka itu tidak seperti orang kafir ya. Kan? Jadi tidak separah orang kafir. Jadi wajahnya tidak hitam, tidak dirantai gitu kan. Nah, tidak dipukul dengan palu gitu kan. Tidak dilempar ke dasar bawah. Nah, secara umum seperti itu. Ya macam-macam tergantung perbuatannya. Yang jelas ini kita berbicara orang-orang yang mempunyai keimanan ya. Kemudian diceritakan juga jadi kan mereka kumpul bersama orang-orang kafir, kan gitu kan. Nah, berkumpul lah, singkat cerita berkumpul di belakang. Kemudian terjadilah dialog antara orang kafir ya, terutama dari orang kafir ke mereka. Kita waktu di dunia ini, kamu beriman, saya tidak, gitu kan? Kamu mempercayai akan Islam, kan? Mempercayai akan risalah Nabi, saya tidak, gitu kan? Mendustakan. Tapi kita sama-sama berada di neraka. Apa gunanya iman kalian? Kan gitu kan? Kemudian singkatnya atas izin Allah, sifat dari Allah, Allah mengeluarkan ahli tauhid atau yang ada imannya. Nah, yang ada imannya, artinya sesuai dengan kadar dosa dan perbuatannya tentunya. Nah, ada yang sebentar, ada yang lama, pokoknya seperti itulah kurang lebih. Nah, singkatnya masuklah, dimasukkanlah ke surga. Nah, kemudian ada satu hamba, kan? Satu hamba diceritakan itu termasuk tinggal yang paling lama dan berdoa mohon seperti tadi seperti doa yang ini ya Hanan ya Manan menyeru memanggil gitu kan. Kemudian Allah memerintahkan malaikat
Singkat cerita, diambillah, dikeluarkan, dimasukkan ke surga. Ya. Nah, kemudian bagaimana nasib dari orang-orang kafir yang tadi, gitu kan? Yang tadi sempat berdialog, yang terjadi dialog antara orang kafir dan orang ahli tauhid yang beriman tapi berbuat dosa-dosa besar, bermaksiat, gitu kan? Nah, singkatnya, setelah mereka dimasukkan ke surga, mereka akan melihat atau mengalami satu kondisi, melihat kerabat-kerabat mereka yang ada di neraka. Mungkin ayahnya, mungkin tetangganya, misalnya. Seperti itu. Nah, bayangkan ibu-ibu ketika kita misal gitu mengalami kondisi seperti itu. Melihat saudara kita, melihat mungkin orang tua kita, gitu kan. Mudah-mudahan kita di dunia ini yang selama masih ada kesempatan kita bisa eh, berbuat baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain tentunya, agar kita sama-sama selamat. Nah, kemudian bagaimana keadaan orang-orang kafir? Tentunya Allah menutup neraka, gitu kan, dengan tadi muqsadah, benar-benar tertutup rapat, gitu kan, terkunci. Innaha alaihim muqsadah. Tidak ada udara yang masuk dan tidak ada rintihan yang keluar. Allah melupakan mereka. Ucapan mereka apa? Hanya tinggal zafir wa syahiq, tinggal rintihan dan tarikan nafas yang panjang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi itulah gambaran, sedikit gambaran ya, mengenai hutomah, yang mana salah satu sifatnya itu muqsadah, yang digambarkan di ayat yang ke-8 ini, innaha alaihim muqsadah, tertutup rapat, benar-benar tertutup rapat. Dan sudah mah kita ataupun orang yang ada di dalamnya mendapatkan siksa yang pedih sampai menembus hati, dan di dalam suatu ruangan tempat yang memang tertutup rapat, gitu kan, benar-benar tertutup rapat. Bayangkan bagaimana pedihnya, bagaimana dahsyatnya hal itu. Baik, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah penjelasan yang bisa kami sampaikan. Tentunya mudah-mudahan ini menjadi renungan ya, bisa kita bayangkan, bisa kita rasakan, itu kan betapa ngerinya ini. Nah, selagi kita masih di dunia, mudah-mudahan kita bisa benar-benar mengantisipasi, mengambil pelajaran kan, untuk kita, ku anfusakum wa ahlikum, untuk kita dan keluarga kita. Barakallahu fiik. Mungkin itu saja. Uh, Terima kasih banyak. Kita kembalikan kepada MC ataupun moderator. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikum Ustaz Agus yang sudah berikan ilmunya kepada kami, jadi manfaat untuk kita semua, dan juga mudah-mudahan dari apa yang surat Al-Humazah ayat ke-8, mengamalkannya dalam kehidupan, memperbanyak istighfar atau kekhilafan dari segala kesalahan yang sudah bukan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, insya Allah sesi berikutnya adalah sesi tadabbur dan tazkiyah, yang insya Allah kita akan memasuki breakout room ya. Masing-masing dari kita silakan bisa memasuki breakout room yang sudah disediakan. Untuk Ustadz Amin insya Allah akan digantikan oleh Ana sendiri. Kemudian yang untuk Ustazah Hanifah mungkin bisa ke breakout room-nya Ustazah Wardah atau Ustazah Mega.
Baik, alhamdulillah sesi tadabbur dan tazkiyah sudah kita laksanakan, sudah kita jalani. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita pelajari bersama para tutor di breakout room tadi ya, menjadikan kita mengetahui apa yang ada di dalam kandungan surat Al-Humazah ayat 8 ini. Salah satunya dari tadabbur, kemudian tazkiyahnya, pengamalannya. Kira-kira apa yang bisa menghindari kita dari neraka hutomah, neraka yang tertutup rapat ya. Baik, kemudian saya kembalikan lagi kepada Ustadz Agus Mujib, selaku pemateri utama, dan sekalian menutup majelis ini. Pada Ustadz Agus, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada mungkin istilah yang di dunia ini kita sering dengar ya. Banyak orang berkata, jangan main-main dengan api. Ya, jangan bermain-main dengan api. Nah, ungkapan ini tentu dimaksudkan dengan hal yang berkaitan dengan dunia atau api dunia. Nah, coba bayangkan hal itu dengan api akhirat. Nah, tentunya harus lebih waspada lagi. Jikalau api dunia saja kita tidak boleh bermain-main atau hal-hal yang berbahaya atau hal-hal lainnya tidak boleh kita main-main dengan hal tersebut. Lantas bagaimana dengan apinya akhirat? Sedikit saja tentu kita tidak akan sanggup merasakannya atau menanggung kepedihannya. Nah, oleh karena itu selagi ada waktu maka pertama perbanyaklah mempelajari ilmu akhirat, melihat bagaimana ilmu akhirat, bagaimana surga dan bagaimana pedihnya neraka. Kemudian jikalau kita merasa atau melihat diri kita banyak sekali kekurangan, mungkin ataupun banyak sekali kesalahan, maka selagi waktu masih ada diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bergegaslah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk golongan orang-orang yang nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tanpa merasakan bagaimana pedihnya hutomah itu sendiri. Itu saja mungkin barangkali eh, kalimat penutup pada malam hari ini. Kami haturkan terima kasih kepada para hadirin atas kehadirannya dan juga para tutor. Di sini ada Ustadz Aris, Ustadz Faiz, Ustadz Wardah, Ustadz Mega, eh, dan juga tim dari Markas Al-Hijaz. Mungkin dari Ana cukup sekian. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke MC kembali. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berakhir sudah agenda kita Tadarus Al-Quran Surat Al-Humazah ayat 8. Sebelumnya kami ucapkan kepada para peserta kaum muslimin yang sudah hadir, mudah-mudahan yang sudah meluangkan waktu untuk mempelajari satu ayat Al-Quran dari surat Al-Humazah ini menjadikan kita bisa mengamalkan ya, menghindari dari apa yang sudah Allah berikan ancaman di dalam ayat 8 surat Al-Humazah ini. Berikutnya sekian dari saya, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron. Syukran Ustaz. Sama-sama Ibu. Barakallahu fiik. Wafikum. Is